Halo semuanya, saya Stefani Yuniati Klian Putrino dari 4pik1 akan membawakan berita untuk memenuhi tugas akhir UAS Etiket dan Komunikasi Skill. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Stefani di Neo News pagi ini. Kami hadir mengabarkan berita teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam headline news. Pendidikan di era pandemi ini membuat setiap pendidikan harus mampu beradaptasi dengan keadaan di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah juga mengatakan tantangan baru bagi tetap berjalannya pembelajaran ini di tengah pandemi COVID-19. Nadiem Karim selaku Menteri Pendidikan dan Budaya Indonesia mengatakan adanya tantangan yang begitu besar yang akan mereka hadapi di tengah era pandemi ini. Ketersediaan TIK yang begitu belum semua beberapa daerah memiliki hal tersebut dan menjadi kesulitan terbesar dalam hal pembelajaran jarak jauh. Upaya yang dilakukan Kemdikbud, mereka juga memastikan setiap dan operasional datang tepat waktu yang diterima langsung di tangan pihak sekolah, fleksibilitas dalam bantuan operasional, dan juga memberikan digitalisasi untuk segala kebutuhan internet dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan tidak lupa juga beliau menyediakan platform bagi guru-guru yang belum siap untuk atau beradaptasi dengan hal tersebut. Hal ini terlihat bahwa Kemdikbud mempersiapkan semua yang kekurangan untuk pendidikan terutama mereka yang tinggal di berbagai pelosok. Bisa dikatakan masih keterbatasan infrastruktur dan juga TIK. Upaya yang dilakukan Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Budaya Indonesia apakah sudah cukup bisa meningkatkan pendidikan di era pandemi ini? Kini kita sudah berhasil mewawancarai salah satu guru melalui Google Meet bersama Bapak Benediktus Mengkes selaku guru PKN dan Sejarah di SMA Mutiara Bangsa Poris, Tangerang. Selamat malam Pak Benediktus, saya Stefani dari UBM. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa diwawancari hari ini, Pak. Baik, terima kasih Stefani sudah mau mewawancarai Bapak malam. Baik, boleh kita mulai ya Pak, biar cepat waktunya. Boleh. Oke. Okay. Di tengah era pandemi ini, kita juga sama-sama tahu ya Pak, bahwa pendidikan di tengah pandemi banyak sekali tantangan yang kita lewati. Menurut Pak Benediktus, selaku guru melihat upaya yang dilakukan Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim terkait pendidikan di kala pandemik, apakah sudah terselesaikan dengan baik Pak? Dengan memberi kuota, juga memberikan dana untuk para siswa-siswi di sekolah. Baik, kalau menurut saya pribadi ya, pendidikan itu di kala pandemi itu belum begitu terrealisasi ya dengan baik karena adanya berbagai faktor, baik dari segi gurunya maupun dari segi para peserta didiknya. Faktor pertama dari gurunya itu adalah penerapan metode belajarnya yang tidak bisa berjalan dengan baik dikarenakan situasinya yang terus faktor keduanya kurangnya pengenalan karakter peserta didiknya itu dari faktor gurunya ya. Terus yang berikutnya itu dari faktor peserta didiknya, kurangnya pemahaman terhadap materi yang disampaikan karena faktor mungkin dari jaringan juga, bisa jadi juga dari segi ekonomi. Kalau yang mampu kan bisa ya pakai WiFi. Kalau yang tidak mampu menggunakan kuota gitu, pakai data sendiri. Kadang kan kuota seluler itu bagus, kadang enggak. Jadinya mereka juga kurang bagus lah menyampaikan. Tidak sampai ke mereka penjelasan dari sekolahnya. Terus faktor keduanya mungkin dari keluarga, kurang memotivasi buat anaknya gitu. Iya benar sekali ya Pak, bahwa di tengah pandemi ini mungkin masih banyak hambatan yang kita lewati seperti jaringan kurang ada, terus juga kuota yang tidak memadai, ekonomi dari keluarganya juga tidak ada motivasi bantuan dari pihak keluarga. Baik Pak, selama Bapak mengajar nih, apakah Kementerian Pendidikan Budaya Indonesia sudah memberikan hal yang terbaik untuk pendidikan di era pandemi ini Pak? Menurut saya sih belum ya, belum. Misalnya itu ada kuota internet yang diberikan oleh Kemendikbud itu tidak bisa digunakan untuk semua aplikasi pembelajaran daring. Sementara aplikasi pembelajaran daring ini kan banyak ya, bukan dari Google Meet doang. Contohnya di sekolah kita itu di psikologi gitu. Psikologi itu
jaringan yang dari pemerintah itu tidak bisa diakses gitu. Nah, itu yang kenapa saya bilang belum tadi itu, karena faktor itu. Mungkin jaringannya itu yang bisa dipakai kan di Google Meet ya, terus via Zoom. Sementara sekolah kan nggak semuanya pakai itu. Ada aplikasi-aplikasi lain gitu, yang lebih baik dari Google Meet gitu. Benar ya Pak, bahwa ternyata kuota juga tidak bisa diberikan, tapi tidak bisa digunakan dengan baik ya Pak, Mas. Cuman hanya beberapa saja dan tidak bisa dilakukan Zoom juga, kadang juga tidak terpakai sama sekali ya Pak. Mungkin kurang tepat lah ya buat ininya. Belum lah kalau menurut Bapak. Baik Pak, selama Bapak mengajar nih, kesulitan apa aja sih selama dalam pembelajaran ini dengan metode pembelajaran jarak jauh Pak? Oh gitu ya. Yang pertama sih kita tidak bisa mengenal gitu ya karakter peserta didiknya, itu yang pertama. Terus yang keduanya, pembelajaran bersifat monoton gitu. Kenapa Bapak bilang monoton? Karena yang di sini yang ngomong ya cuma Bapak doang gitu. Kadang kan mereka mau, misalnya Bapak tanya ini ya, kadang karena jaringannya nggak bisa nyampe ke mereka, jadi Bapak doang nih yang ngoceh gitu ya. Seharusnya yang baik itu ya, maksudnya ada timbal baliknya gitu. Terus yang ketiga ini juga, peserta didik itu tidak bisa menggunakan waktu dengan baik gitu. Kita tahu sekarang lagi booming dengan gadget ya. Mereka lebih ke gadget gitu, main Mobile Legends dan sebagainya. Terus yang keempatnya itu kurangnya disiplin dalam pengumpulan tugas. Itu yang sangat ribet sekali ya untuk pengumpulan tugasnya. Terus dengan absensi juga, kadang kita harus telepon mereka, kadang diangkat, kadang enggak, dicuekin dan sebagainya. Ya, kurang lebih sih seperti itu. Baik Pak, berarti murid-muridnya masih kadang suka ada yang bolos nih kayaknya ya Pak ya di sekolah ya Pak ya? Kayak gitulah. Kita juga tidak tahu, kadang kan kita nanya, ini kenapa kalian nggak bisa absen gitu. Paling mereka alasannya jaringan Pak. Kita juga nggak tahu gitu. Ini alasan yang sebenarnya apa enggak gitu. Kira-kira seperti itu. Berarti murid-murid sekarang pinter-pinter ya Pak kalau ngeles ya Pak ya? Pintar Alasannya ngeles. jaringan, feedback-nya juga nggak ada yang diberikan. Setuju nggak sih Pak kalau misalkan upaya yang dilakukan Pak Nadiem Makarim ini dalam meningkatkan pendidikan dan terus berjalannya meskipun di tengah pandemi seperti ini Pak? Kira-kira yang udah Pak Nadiem Makarim lakukan ini menurut Bapak tuh udah bikin meningkat nggak sih pendidikan di tengah era pandemi ini Pak? Setuju sih, setuju banget dengan ininya dia, si Pak Menteri Pendidikan. Karena selama pandemi ini, peserta didik juga tetap menerima pelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru, walaupun belum maksimal gitu. Tapi seenggaknya mereka masih bisa belajar gitu. Tapi kalau yang maksimalnya sih belum kayaknya ya, belum maksimal ke merekanya. Karena beberapa bulan yang lalu, selama 2 bulan ini kita mengadakan PTM ya. Terus kita tanya ke mereka bagaimana dengan PJJ yang kemarin itu tidak efektif Pak, gitu ya. Alasannya itu tadi Wi-Fi-nya, internetnya ya, itu kendala pertamanya. Terus mereka juga itu kan tidak bisa mengenal gurunya. Setuju, udah menerima pembelajaran yang diberikan Bapak Ibu gurunya, walaupun belum maksimal gitu. Baik Pak, berarti feedback-nya belum terlalu maksimal ya Pak yang diberikan oleh Pak Nadiem Makarim ke kami, ke para siswa-siswa masalah jaringan, terutama di internet. Karena internet ini kayaknya sulit banget ya, meskipun udah dikasih dana apa dari kuota segala macam, ternyata masih jadi hambatan, bukannya memudahkan, tetapi menjadi hambatan utama di pandemi ini di pendidikan. Iya, benar. Mungkin Bapak boleh sedikit ini kali ya, mungkin ada solusinya dari Mbak gitu, biar bisa Bapak terapkan di sekolah gitu. Wah, solusinya mungkin kayaknya kalau saya nggak ada solusi nih Pak, karena kan saya nggak pernah mengajar di era pandemi Pak ya. Saya sendiri merasakan juga Pak sebagai mahasiswa
jaringan, terus juga kadang nggak on cam, terus kadang juga telat masuk karena jaringan, terus juga kadang saya juga suka bolos nih, Pak. Bolos ya, oh, kakak yang nggak baik ini ya. Aduh. Tapi itu bercanda aja nih, Pak ya. Saya rajin kok, rajin banget kuliahnya nih. Ya, semangat kuliahnya. Terima kasih loh, Pak. Kira-kira nih Pak Benediktus, terakhir dari saya, apa sih Pak yang perlu ditingkatkan dalam pendidikan di era pandemi ini Pak, sebagai motivasi untuk siswa-siswa di Indonesia ini? Sepertinya koneksinya terputus ya, Pak Benediktus. Bagaimana Pak tanggapannya? Halo? Halo? Iya, masuk Pak suaranya. Oke. Ini sih menurut Bapak gitu ya, tangan yang belum diberikan Kemendikbud itu ya kayak kuota internet itu astaga. Wah, sepertinya jaringannya terputus nih pemirsa. Jadi mungkin kita akan coba memanggil lagi ya. Boleh Pak Benediktus? Sepertinya jaringan ya pemirsa, karena kita tahu tadi kan kesulitannya ada jaringan internet dan segala macam. Pak Benediktus ini juga sepertinya mengalami kesulitan-kesulitan yang ada sebagai guru. Dia mampu mengatasi bagaimana murid tetap interaktif di kelas. Bagaimana Pak Benediktus, bisa bicara? Sudah. Oke, baik. Untuk tunjangan ya, tunjangan yang diberikan Kemendikbud ini kayak kuota internet itu yang terbatas. Terus mungkin untuk gurunya juga ya, harus seminar pendidikan virtual itu yang perlu ditingkatkan. Mungkin dari saya itu aja sih yang untuk pertanyaan nomor 5. Seminar untuk pendidikan yang perlu ditingkatkan lagi gitu. Kita berharap sama-sama ya Pak, semoga di pandemi nanti setelah selesai, mungkin kita akan kembali melakukan interaksi dengan siswa-siswi ya Pak ya, dengan murid-murid Bapak, mungkin akan bertemu kembali dengan mereka, tidak melalui laptop lagi, tidak harus Zoom setiap hari, sekarang sudah mulai perlahan nih, sudah menggeser dari online menjadi offline ya Pak. Iya, amin, puji Tuhan dah kalau gitu. Mohon doanya ya Kak ya. Siap, supaya saya doakan. Bapak juga bisa belajar dengan anak-anaknya secara PTM, jadi kita bisa mengenal karakternya. Karena belajar itu ya bukan tentang pelajaran doang, tapi bagaimana cara mendidik mereka gitu. Itu yang penting banget gitu. Betul sekali Pak. Bahkan biar pembelajarannya lebih aktif lagi ya Pak, biar nggak hanya di depan layar, terus juga mereka tidak memberikan feedback karena entah yang tadi Bapak bilang jaringan-jaringan ya. Maklum lah Pak, Indonesia ini masih jaringannya masih suka, aduh ngelek-ngelek kayaknya nih Pak. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, kita harus bersyukur juga gitu ya. Iya. Semoga kita bisa melewati pandemi ini Pak ya, perlahan lah. Semoga kita bisa lewati jadi endemi. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Saya Stefani mengucapkan terima kasih banyak. Sudah Bapak mau meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Di tengah kesibukan Bapak yang harus mengurus anak ya Pak ya. Baik, terima kasih juga. Bapak juga terima kasih banyak buat Stefani karena mau gitu mewawancarai Bapak dengan senang gitu ya. Bisa diwawancarai dari UBM ya. Iya Pak. Semangat terus ya buat teman-temannya di UBM ya. Iya Pak. Pantang mundur, terus maju ya. Siap Pak, laksanakan. Mari pamit Pak. Ya, selamat malam. Malam. Tuhan memberkati. Amin Pak. Dari hasil wawancara dengan Bapak Benediktus Pungkes selaku guru SMK Mutiara Bangsa, merasa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya Indonesia sudah cukup baik. Akan tetapi masih ada kekurangan yang dimana pembelajaran jarak jauh ini kurang efektif dan tidak ada feedback yang didapatkan, dan merasa pembelajaran jarak jauh ini sangat monoton dan interaksi yang kurang intensif. Kebanyakan siswa-siswi menjadi malas-malasan dan juga kurangnya motivasi dari orang tua, lalu ekonomi keluarga yang juga menjadi salah satu hambatan. Merasa bahwa jaringan dan juga bantuan kuota yang diberikan tidak dapat digunakan dan terkadang
Banyak yang keluh bahwa kuota itu tidak bisa dipakai ketika melakukan pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom dan Google Meet yang sesuai ketentuan sekolah. Melihat hal ini, begitu banyak yang dialami tantangan pendidikan khususnya di era pandemi, yang berusaha semaksimal mungkin Kemdikbud lakukan untuk para pelajar dapat menerima materi dan tetap menjaga kualitas pelajar, dan Kemdikbud berusaha tetap memberikan yang terbaik untuk pendidikan tetap berjalan meskipun di tengah pandemi ini. Sekian berita Neo News kali ini, salam hangat saya Stefani, pamit undur diri dan sampai jumpa.